Rapat koordinasi tindak lanjut kegiatan terkait program unggulan berdikarikan disabilitas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dela dari DPRD Kota Magelang, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Direktur BUMD Kota Magelang, kemudian dari BRD Kota Magelang, serta yang saya hormati teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih telah mempersiapkan kegiatan rapat pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, tidak lupa marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bersilaturahim di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kerawannya, terutama Ibu Dela. Monggo Pak Tri, selamat datang. Terima kasih hadirin Bapak Ibu sekalian berkenan untuk hadir dalam undangan kami di Dinas Tenaga Kerja ini. Tentunya nanti ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan kegiatan berdikarikan disabilitas Kota Magelang, yang ini merupakan program unggulan dari Wali Kota Magelang, Wakil Wali Kota Magelang periode tahun 2025 tahun 2030. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mohon izin Ibu Dela, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini Bapak Pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Kepala Dinas, Pak Wawan, mohonkan izin tidak bisa membersamai Ibu dan Bapak Ibu sekalian berkaitan ada kegiatan retret, pembukaan retret BKKBN di April, sehingga sekali lagi kami mohonkan maaf beliau tidak bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dan mendisposisikan saya, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian nanti bersama saya untuk berdiskusi bersama terkait dengan program unggulan berdikarikan disabilitas Kota Magelang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan berdikarikan disabilitas ini tentunya semenjak periode awal Bapak Wali Kota Magelang diresmikan di Kota Magelang bulan Februari, Bapak Ibu sekalian dari BUMD tentunya sudah berkali-kali melakukan rapat bersama kami terkait dengan berdikarikan disabilitas ini. Sehingga untuk rapat pada pagi hari ini tentunya nanti kita akan selalu menindaklanjuti terkait dengan progres pelaksanaan dari program berdikarikan disabilitas ini. Itu Bapak Ibu sekalian pembukaan dari kami. Sebelum nanti kami diskusi bersama terkait dengan tindak lanjut kegiatan program berdikarikan disabilitas ini, tentunya kami mohon arahan dan support dari Ibu Dela dari DPRD Kota Magelang terkait dengan kegiatan berdikarikan disabilitas ini, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pegawai di BUMD untuk bisa ditempatkan di BUMD dari pegawai disabilitas. Beberapa hal telah kita lakukan nanti, dan minggu kemarin itu sudah kita sampaikan ke BUMD terkait dengan job canvassing, berarti kita melihat
sekiranya pekerjaan apa yang di sana, jabatan yang dibutuhkan apa, termasuk kondisi lingkungan di sana. Sehingga nanti kami juga terkait dengan penempatan disabilitas ini, kami juga mohon support dari Dewan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, karena memang tenaga disabilitas ini, pegawai disabilitas ini berbeda dengan pegawai-pegawai yang lain. Saya kira itu sebelum nanti kita diskusi tentunya sepatah dua patah kata itu Dela mohon untuk diberikan support arahan terkait dengan program berdikarikan disabilitas. Untuk itu kepada Ibu Dela waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia kita berada di sini dalam keadaan sehat, tidak bersama. Terima kasih Pak memberikan kesempatan berada di sini. Ini pengalaman saya. Untuk diskusi perihal program unggul wali kota berdikarikan disabilitas. Sebelumnya yang saya hormati dan saya sayangi, yang selalu bertemu ketika ada rapat, Bapak Ibu BUMD, Sayang loh, sayang. Pak. Jadi saya juga lagi bilang Pak, saya kalau sama Mas besok yang datang siapa yang Mas BUMD? Besok harus ngerti aku. Iya. Izin, harusnya yang duduk di sini adalah pimpinan DPRD. Kalau tidak ya Mas Hanska selalu kompetitif, tapi ada hal yang tidak bisa dibangun Pak. Jadi saya di sini mewakili senior-senior saya. Pertama-tama saya di sini selaku DPRD Alhamdulillah kita memberikan arahan, memberikan support untuk program awal ini agar berjalan dengan sesuai dengan lancar ya Pak. Termasuk program unggulannya memberikan peluang, memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita di Bapak Ibu yang penyandang disabilitas, memberikan mereka kesempatan untuk bekerja, karena kalau kemarin saya baca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah kota BUMD itu memberikan 2% kesempatan untuk penyandang disabilitas dan 1%-nya untuk perusahaan swasta. Oke, di sini di Dinas Tenaga Kerja kita diskusi bagaimana kita memberikan peluang bagi saudara-saudara kita dan bagaimana kita bisa memenuhi program unggul Pak Wali yang pasti, karena ini visi misi programnya Pak Wali sangat bagus menurut saya, sangat bisa dirasakan banyak orang berarti dari disabilitasnya, dari keluarganya, karena kan mereka jadi bisa mempunyai pekerjaan ya Pak, pekerjaan bisa mandiri yang pasti Pak, pasti itu. Mohon saya mohon sekali kepada BUMD dan Dut akan memberikan kesempatan ini Pak. Kota-kota mana yang masih kosong, kota-kota mana yang masih bisa dipenuhi oleh saudara-saudara kita yang disabilitas, mohon diberikan kesempatan.
dari pemetaan itu terdapat 257 penyandang disabilitas yang usianya siap untuk bekerja Pak. Tetapi dalam perjalanannya dari pihak Dinas Tenaga Kerja Pak itu sudah menyortir ada 43 yang berminat, tetapi mereka menyortir lagi terdapat 13 yang siap untuk bekerja di BUMD ataupun Pak. Jadi mohon termasuk Pak Tri dibantu Pak mana-mana saja. Yang pasti ini tugas kita bersama-sama untuk tugas kita sebagai manusia Pak yang pasti memberikan kesempatan pada saudara-saudara kita, dan yang pasti program-program Pak Wali juga bisa tersampaikan. Mohon dilengkapi Pak. Beberapa ada yang memang masih belum, termasuk belum RSU Pak Tri, ini Pak. Ya, di sana kan karyawan 400, kalau 2%-nya kan 8 orang, tetapi cuma baru ada 1. Mohonlah Pak dibantu, Pak. Kemudian PPS sudah clear Pak, sudah. Nah, kemudian di pembegalan terima untuk Pak. Jadi Pak, memang belum memenuhi 2%, tapi sebenarnya dibantu Pak. Apa saja, terima kasih. Kemudian silakan Pak. Silakan ya. Siap, satu kemarin. Pak Sri, ini Pak, bantu Pak. Apalah yang pasti Pak, yang sekiranya di sana tuh bisa dilakukan penyandang disabilitas di mana yaitu bantu. Kita kan sama aja membantu programnya Pak Wali. Sampun. Kalau bisa ditambahin lagi Pak. Terus kemudian PDAM Bu, dari Ibu dibantu Ibu, dari membantu. Terus sudah nih Pak. Kalau nanti ngikutin nih Pak, karena itu saja Pak. Saya mau dibantu Mas Patri Pak, dari sampaikan. Yang pasti kita bersama di programnya Pak Wali. Yang pertama, yang kedua bisa kita berikan hak lah Pak, memberikan kesempatan, memberikan masih kesempatan ya Pak, yang beberapa ada Pak, dan saya minta tolong dan saya mohon ketika misalnya dari pemetaan jasa kerja yang memang sesuai di BUMD yang ada di sini, ini untuk haknya ya Pak, jangan ada kekurangan, tapi kekurangannya mereka bisa tutupi dengan keahliannya mereka. Saja Pak. Untuk diskusi selanjutnya, monggo Pak. Oh ya, yang pasti Pak, sarana prasarana di daerah tolong dibantu lah Pak. Kita intinya saling membantu, saling mensinkronisasi persepsi kita, di komitmen kita tuh apa, buat disabilitas mohon dibantu. Sekiranya titipan-titipan lain dari di skip dulu kalau bisa nih Pak. Terima kasih. Apa-apa, ini kan Pak BUMD itu Pak, atau terus serahkan saja dulu. Yang pasti saya juga memahami Pak, tapi saya dari bisa disabilitas. Itu ya Pak. Dari Pak, kita juga sakit Pak, sakit dan nanti kan dia kan harusnya bisa mandiri, tidak terbantu dengan orang tua. Itu Pak, jadi dibantu ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Saya di sini cuma memberikan motivasi Pak, motivasi sama minta tolong pada BUMD. Ini kan juga kita semua ya Pak, kita berikan kesempatan untuk warga Kota Magelang
termasuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas agar diberikan kesempatan, keadilan dan harapan baru mereka Pak. Itu saja Pak. Tidak perlu berlama-lama. Begitu saja Pak. Saya mohon maaf segala perkataan saya punya kurangnya, punya salahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau nggak mau memenuhi, Siap. kabari ya Pak. Siapnya bilangnya itu. Tolong ya Pak ya. J, terima kasih Ibu Dela. Beberapa hal Bapak Ibu sekalian telah disampaikan oleh Ibu Dela pada prinsipnya terkait dengan berdikarikan disabilitas ini. Intinya pemerintah Kota Magelang harus memberikan kesempatan untuk memandirikan teman-teman kita disabilitas, karena kalau saya turun ke bawah Ibu Dela terkait dengan disabilitas itu, ini betul-betul kalau kita lihat itu betul-betul kemandiriannya memang harus ditumbuhkan, karena keluarga yang ada disabilitasnya ini bebannya memang bertambah juga. Apalagi ada disabilitas yang bed rest dari kecil sampai besar, orang tuanya harus menunggu. Sementara kesempatan untuk bekerja, sementara untuk kesempatan bekerja orang tuanya akan tersimpan untuk mendampingi anak-anak. Karena itu ketika Bapak Ibu sekalian mari kita bersama-sama setelah kerja untuk memberikan peluang kesempatan tidak hanya di BUMD atau BLUD saja Ibu, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu. Jadi kemarin pada saat launching berdikarikan disabilitas ada sekitar 18 formasi dari 4 perusahaan yang siap menggunakan tenaga kerja disabilitas. Ada perusahaan dari Bantul, yaitu perusahaan Garmen itu. Dari Garmen itu membutuhkan ada 9 jabatan ini, 9 formasi yang bisa diisi disabilitas. Kemudian ada Alfamart, Alfamidi, kemudian perusahaan XL juga. Pada prinsipnya mereka taat terkait dengan ketentuan perundang-undangan Undang-Undang 8 tahun 2016, 2%. Bahkan ada salah satu, jadi sayangnya perusahaannya tidak di Kota Magelang itu. Perusahaan di Kota Magelang masih kita sosialisasikan, masih kita komunikasikan untuk bisa memberikan sarana prasarana kesempatan bekerja sebanyak 2%. Masih kita sosialisasikan dan koordinasikan. Mudah-mudahan nanti di Kota Magelang perusahaan-perusahaan yang besar pokoknya, kemudian perusahaan-perusahaan menengah bisa memenuhi ketentuan perundang-undangan. Seperti itu. Di sini kan tadi disampaikan kalau perusahaan-perusahaan kita saya ingin minta tolong sama pemerintah Kota Magelang kita langsung kalau bisa itu dari kita dulu Pak, dari kita berikan kesempatan dulu. Kemudian kalau kita sudah lepas kesempatan, komitmen kita untuk penyandang disabilitas itu bagaimana, terus teknisnya harus bagaimana, teknisnya kalau kita menerima saudara-saudara itu bagaimana, kita sampaikan juga kita memberikan ini kalau bisa itu dari kita dulu dari dipenuhi, masih kasih pulang satu kemudian kita memang sebab ya sebenarnya harusnya bisa dilakukan dari soal pasal gitu kan, nanti kita bisa itu kan. Ya intinya kita memberikan kesempatan gitu kan, kalau bisa dari kita dulu, baru perusahaan itu kalau bisa juga bisa, tapi kita jangan perusahaan, maksudnya jangan dari luar dulu, kalau bisa kan di rumah kita dulu. Itu ya Pak, jadi itu tambahan saya. Siap. Juga ya Pak. Siap. Itu sih Bapak Ibu sekalian, ini
ada beberapa permintaan kami dari RSUD yang memang dari ketentuan 400 karyawan itu memang harus setidaknya 12-nya ada tindakan. Ini nanti sama-sama kita kaji bersama terkait jabatan, termasuk bagian perekonomian nanti bisa Pak Asisten yang nanti bisa membantu untuk pemenuhan ketentuan 2% penggunaan tenaga kerja disabilitas. Yang telah kita laksanakan bersama, terutama khusus ini Bapak Ibu sekalian, bahwa berdikarikan disabilitas ini sebenarnya koordinasi kerja. Sebagai gambaran, ini tidak hanya dinas tenaga kerja saja ini. Jadi ada beberapa koordinasi dengan kerja untuk program unggulan berdikarikan disabilitas ini. Yang pertama adalah terkait dengan regulasi, kemudian mekanisme kerja, kemudian updating data, kemudian kesiapan sarana prasarana dan monitoring dan evaluasi terkait dengan berdikarikan disabilitas ini memang berada di asisten 2 itu. Jadi terkait dengan kebijakan regulasi nanti tentunya dari asisten 2 yang akan menjalankan. Kemudian juga terkait dengan termasuk regulasi disabilitas nih, pada saat ini sedang disusun terkait dengan perda disabilitas ini. Ini leading sektornya juga di asisten 1 ini. Jadi ada asisten, 2 asisten yang melidingi terkait dengan berdikarikan disabilitas. Kemudian untuk OPD di sini ada tiga OPD yang berperan dalam kegiatan berdikarikan disabilitas. Jadi nanti bisa dipahami Bapak Ibu sekalian terkait dengan OPD ini. Untuk Disnaker memang sejak Februari kemarin sudah kita jalankan. Tentunya ini bersama dengan Bapak Ibu semuanya selalu kita libatkan dalam pelaksanaan mensukseskan kegiatan berdikarikan disabilitas. Untuk Disnaker memang ada beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ini yang pertama adalah terkait dengan pemetaan potensi disabilitas. Jadi disabilitas di Kota Magelang ini memang sebenarnya banyak sekali. Kalau di dinas sosial yang selama ini mempunyai data terkait disabilitas, di sana ada sekitar 522 disabilitas yang tercatat di dinas sosial dari usia 0 sampai dengan paling tua nih. Paling tua berapa tahun Mbak? 94 tahun di sana. Jadi terdata semuanya di dinas sosial. Karena kemarin sebelum kegiatan berdikarikan disabilitas ini memang terkait dengan bantuan sosial karena kesejahteraan sosial di dinas sosial ada 522. Kemudian yang berkaitan dengan dinas tenaga kerja ini, mohon maaf ini, usia dari 5 sampai dengan 50 tahun ini kami sortir, itu ada sekitar 262 data. Jadi tidak semuanya disabilitas ini adalah yang menangani nanti dinas tenaga kerja, tidak. Jadi untuk dinas tenaga kerja ini menangani terkait dengan ketenaga kerjaan saja, usia kerja saja. Sehingga nanti yang berusia antara 5 sampai dengan 50 tahun ini nanti menjadi tanggung jawab kami mengelola hanya untuk kegiatan penempatan tenaga kerja. Ini penempatan tenaga kerja. Kemudian pelatihan. Kebetulan pada saat ini dinas tenaga kerja itu sudah ada namanya unit layanan disabilitas.
tahun 2022 itu sudah ada SK-nya, tahun 2023, 2024 itu baru berjalan Bapak Ibu sekalian. Tahun 2024 sudah berjalan. Nah, memasuki tahun 2025 ini terkait dengan kegiatan unit layanan disabilitas semakin kita tingkatkan, termasuk dalam program Renja Pak Wali Kota ini, Renja RT itu di sana sudah kita berikan kesempatan atau peluang terkait dengan upscaling untuk keterampilan, untuk memberikan keterampilan bagi disabilitas. Jadi kami menganggarkan itu, sehingga nanti ketika disabilitas itu mempunyai keterampilan, yang pertama bisa berwirausaha mandiri, ataupun ketika mempunyai keterampilan semuanya dilatih menjahit, nanti bisa juga bekerja di perusahaan-perusahaan untuk bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penyiapan syarat jabatan untuk BLUD dan BUMD. Ini sudah kita koordinasikan dengan BUMD BLUD terkait dengan kebutuhan jabatan yang ada di BUMD. Kemudian yang terakhir ini yang paling utama adalah penempatan tenaga kerja bekerjasama dengan dunia usaha juga. Jadi selain penempatan di BUMD, tentunya kami juga bekerja sama dengan dunia usaha. Ini untuk kewenangan di Dinas Tenaga Kerja. Jadi nanti terkait dengan tenaga kerjaan saja. Kemudian untuk di BWIKUM juga ada pelatihan upscaling, kemudian pemberian bantuan modal usaha. Ini mungkin di programnya Pak Wali ada modal usaha ya, bantuan modal usaha ini. Kemudian inkubasi bisnis, ini nanti akan di sana. Kemudian dinas sosial terkait updating PMKS disabilitas, kemudian pemberian jaring pengaman sosial, di sana banyak sekali, termasuk nanti pengusulan terkait dengan perda disabilitas. Saat ini sudah beberapa kali dilakukan pembahasan terkait dengan pengusulan perda disabilitas. Kemudian BLUD atau BUMD, ini tugasnya adalah untuk melakukan rekrutmen, kemudian pembangunan sarana prasarana nanti di masing-masing BLUD sehingga berpihak pada disabilitas. Kemudian juga ada kontrak kerja disabilitas. Ini jadi gambaran terkait dengan koordinasi kerja dari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti progres berdikarian disabilitas yang pada tanggal 23 Mei tahun 2025 kemarin sudah di-launching. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja ini. Jadi dari awal terkait dengan pendataan Bapak Ibu sekalian kami sudah lakukan di bulan Februari tahun 2025. Ini pendataan disabilitas. Kemudian tindak lanjut dari pendataan ini Bapak Ibu sekalian, di sana didapatkan data-data disabilitas. Disabilitas itu ada pemetaannya terkait dengan minat bakatnya apa, kemudian jenis disabilitasnya apa, ini ada semuanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari peminatan data disabilitas ini tentunya nanti akan kita gunakan untuk pemetaan selanjutnya. Ada sekitar 257 data disabilitas mempunyai karakteristik sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ada yang ingin bekerja, ada yang tidak ingin bekerja, ada yang ingin mandiri sesuai dengan derajat disabilitasnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pendataan disabilitas tentunya sesuai dengan tugas dari Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan penempatan. Kemarin kami berkoordinasi dengan perusahaan maupun BLUD dan sudah diberikan formasi jabatan ya Bapak Ibu sekalian dari BUMD maupun BLUD.
Tadi sudah disampaikan Ibu Dela, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketentuan ini harus 2%. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas bersama. Kalau BUMD yang lain tentunya sudah memenuhi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dela. Untuk RSUD, BLUD ini ada karyawan kurang lebih BLUD itu 400 orang, tentunya sudah kebutuhan ada 8 orang. Kemarin sudah memberikan informasi ke kami terkait dengan formasi, ada 1 formasi. Kemudian untuk DKK, BLUD, DKK ini ada 19, ini dinas kesehatan tidak ada, ini ketentuan 2% memang belum bisa memenuhi minimal 100 orang. Namun ketika ada memang tentunya juga lebih baik memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas. Untuk BUMD yang lain tentunya sudah ada beberapa, bahkan ada yang sudah terpenuhi di PDAM di luar. Dari PDAM ini sudah ada 2 disabilitas yang di sana, sudah ada 2 disabilitas sehingga sudah terpenuhi. Namun ini sebenarnya tidak hanya memenuhi ketentuan, ketika lebih ini akan lebih baik memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas terutama. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti data yang telah dilakukan pendataan di disabilitas Kota Magelang, Bapak Ibu sekalian, dari 257 disabilitas ada sekitar 137 disabilitas yang minat bekerja, ada sekitar 137 minat bekerja. Dan data ini akan kita tindak lanjuti lagi dengan memverifikasi lagi, memfilter lagi terkait dengan syarat jabatan di BUMD yang dibutuhkan disabilitas itu seperti apa. Jadi kemarin dari BUMD juga ada kualifikasi syarat jabatan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan yang dibutuhkan di BLUD maupun RSUD. Kalau di RSUD itu pendidikan minimal SLTA, kemudian dapat mengoperasikan komputer office minimal itu kurang lebih. Jadi dari 137 yang minat bekerja ini tentunya kita sesuaikan dengan syarat jabatan yang Bapak Ibu sekalian persyaratkan kemarin. Kita lakukan sorting, kita lakukan verifikasi. Di sana ada sekitar 43 teman-teman kita disabilitas yang memenuhi syarat yang BLUD, BUMD persyaratkan. Ada sekitar 43 di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan screening kami hanya membantu saja, jangan sampai nanti 137 ini kan masuk semuanya ke BLUD maupun BOD melamar di sana semuanya. Nah ini nanti kan tidak efektif, sehingga izin Bapak Ibu sekalian, Direktur BUMD, BLUD, ini kami melakukan screening penyandang disabilitas ini sebagai langkah awal saja untuk menggunakan Bapak Ibu sekalian untuk mengkerucutkan yang betul-betul berminat dan memenuhi syarat jabatan potensi yang sekiranya bisa bekerja sama di BUMD atau BLUD. Jadi dari 137 ada sekitar 43 yang memenuhi syarat. Slide yang tadi Pak, ada sekitar 43 yang memenuhi syarat. Kemarin sudah kami sampaikan datanya ke Bapak Ibu sekalian, ke Bapak Ibu sekalian, kami berkunjung ke BUMD. Ada dari 43, setelah kita panggil itu yang datang hanya 31, yang lain itu tidak datang. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kami melakukan undangan bagi disabilitas untuk datang itu salah satu cara kami untuk melihat kemampuan disabilitas untuk bekerja sama, untuk datang ke tempat bekerja sebenarnya. Jadi kami lokalisir di kelurahan kemarin, ada beberapa kelurahan kita jadikan satu, kemudian kita undang di sana.
ketika disabilitas ini mampu mobilisasi tentunya akan datang, ketika tidak kan tidak datang, sehingga dari 43 kemarin yang datang hanya 31. Kemudian 31 ini kan kami screening lagi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang berminat di RSU mana, siapa, kemudian yang berminat di Vita mana, kita berikan penjelasan ini terkait dengan job yang akan diduduki. Di sana Bapak Ibu sekalian berkurang lagi Bapak Ibu, dari 31 itu yang kira-kira memenuhi syarat, karena disabilitas ini kan ada juga yang mental ya Bapak Ibu. Kalau mental itu mohon maaf, kalau mental itu kadang diajak kerjasama itu tidak bisa, sehingga kami melakukan screening terkait dengan itu. Dinas Tenaga Kerja di sini ada tenaga psikolog ya. Ada psikolog itu ada sekitar 3 ya Bapak Ibu sekalian, dan ini kami gunakan untuk melakukan screening itu. Jadi disabilitas yang datang kemarin dilakukan tes proyeksi kepribadian. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Psikolog kami ngetes terkait dengan kepribadian disabilitas ini. Kira-kira bisa mandiri atau tidak? Kira-kira secara kompetensi ini bisa untuk bekerja atau tidak? Ini sudah ada ilmunya psikolog. Kemarin saya tanya, kok bisa itu? Ini harus belajar 6 tahun Mas. Kok ini bisa mandiri Bu? Orangnya, iya Mas, itu dari menggambar atau instruksi yang diberikan psikolog itu sudah tahu. Ini bisa orangnya mandiri Mas, ini orangnya itu jujur, ini rapi, sama-sama. Ya, ini bertanggung jawab. Ini psikolog kami sudah melakukan. Jadi dari sekitar 13 ini Bapak Ibu sekalian sudah kami lakukan tes proyeksi kepribadian. Kemudian wawancara juga terkait dengan bakat minat untuk bekerja di BUMD BLUD. Itu. Kemudian dari screening itu hasilnya Bapak Ibu sekalian, ini ada proyeksi yang kira-kira kandidat yang bisa bekerja di BUMD BLUD Kota Magelang. Yang pertama untuk perusahaan daerah Kiai Langgeng ini kemarin ada 9 kandidat Bapak, pasti ada 9 kandidat yang kira-kira berminat dan bisa bekerja di sana. Ada 9, dan nanti monggo dari 9 ini nanti bisa berarti screening lagi iya di pihak. Saya butuhnya ini kok bisa, yang bisa melukis. Oh, bisa melukis. Karena banyak yang harus diperbaiki Pak. Nah itu. Oh, melukis kan mural gitu. Kalau anak yang handicap kan kerja di sana masa akhir. Yang lukis saja. Kemarin yang disampaikan kepada kami Bapak terkait dengan formasi dari jadi Bapak terkait dengan kualifikasi syarat jabatan kemarin sebenarnya sudah disampaikan ke kami untuk PDAM, untuk Kiai Langgeng ini ada syarat jabatannya ada hanya pria wanita pendidikan SLTA, tunadaksa mandiri tanpa tongkat atau kursi roda, tunarungu, bicara, rajin dan tekun, hanya itu aja. Kemudian jabatan yang dibutuhkan di sana hanya tenaga operasional kebersihan ya Pak. Banyak ya Mas. Kalau bisa yang itu bisa cari yang bisa melukis sama yang bisa melukis moral. karena Pak saya berarti Kan ringan kerjanya. Jadi nanti dari hasil screening kami Bapak ada 9 ya, itu 9 nanti akan kita sampaikan Bapak. Nanti BUMD ini akan melakukan pemilihan lagi Bapak, monggo nanti karena formasi yang dibutuhkan di Taman Kiai Langgeng hanya 1 ya. Sementara ada kandidat ada 9. Monggo nanti untuk memenuhi kebutuhan jabatan di sana nanti dipilih dari 9 itu dipilih 1. Jadi nanti masih ada kesempatan untuk BUMD untuk melakukan seleksi lagi. Kami hanya screeningnya hanya mengkerucutkan saja Bapak, yang kira-kira sudah ada minatnya, punya potensi untuk bisa bekerjasama dengan BUMD.
kemarin yang disampaikan ke kami, syarat jabatan itu kami gunakan sebagai filter nih Pak, filter awal aja. Syarat jabatan itu sudah kami gunakan sebagai filter awal untuk melakukan screening terkait dengan 43 disabilitas yang berminat untuk bekerja. Kemudian untuk percetakan kita Gramita, malah kemarin sudah diterima Pak Tri, ini sampaikan. Sebenarnya kami kemarin hanya baru coba vaksin untuk mengunjungi melihat terkait dengan pekerjaan apa nanti yang akan dilakukan, tapi ternyata dari pihak kita ini luar biasa, ini langsung aja Mas besok dibawa ke sini biar 2 minggu training. Terima kasih, malah ini lebih cepat akan dimulai ini. Untuk BUMD yang lain nanti kami menunggu, tentunya nanti dari 13 kandidat ini tentunya Mbak Nita nanti akan kita berikan bimbingan jabatan lagi Mbak Nita, tentunya perlukan sehingga kegiatan-kegiatan kita nanti bisa ada penyerapan nanti sebelum nanti disampaikan ke BUMD biar kita. Nun sewu Bapak Ibu sekalian, ini sedikit dari Pak Wawan. Nun sewu Pak, tadi saya sampaikan ada kegiatan retreat tadi karena sahabat tahu, monggo Pak Wawan bisa memberikan arahan sepatah dua kata terkait dengan tindak lanjut program pendidikan dan disabilitas ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pembukaannya di jam 11 dan saya langsung balik bekerja. Saya berterima kasih Pak Ibu. Daripada nunggu lama di sana saya balik. Jadi mohon maaf saya berpakaian karena memang ini jadwal pembukaan retreat untuk Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Kemenbangga dari sini dengan KPN. Karena saya mengaku yang di dinas PPKP sudah melakukan dan ada 5 orang dari Kabit sampai staf untuk ikut retreat 2 hari di Rindampak di Ponorogo. Ini BKKBN yang wilayah Jawa Tengah. Dan karena jam 11 saya tak balik dulu ketemu dengan Bapak Ibu karena ini penting menurut kami saya mengucapkan dulu intinya bahwa untuk penempatan tenaga kerja disabilitas sudah berproses dari awal dulu, seleksi dari pemetaan 250 orang dari 500, terus yang usia kerja 250 berapa? 262 dari 522 terus kita verifikasi lagi 257 terus jadi 137 yang minat bekerja, terus yang minat bekerja dari 137 orang yang minat bekerja disaring menjadi 43 berdasarkan aktivitas usia pendidikan terakhir. Dan mas sudah dipetakan dari 43 ini ada yang minat di BUMD, ada yang pilih, ada yang malah tadi yang kita grafikkan sudah ditempatkan. Ini ada yang di yang 43 tadi, ada yang minat GHD 31 dari 43, tidak hadir 12, minat kerja 13, tidak minat 18. Ya langsung jadi idola dari Pak Sri. Bangun satu, kami di satu, alhamdulillah kami di rumah sudah penempatan satu yang tunarungu. Alhamdulillah kalau kita mulai dan kita saran-saran untuk ya aware lah dengan kan dari tugas kita, karena di Undang-Undang Penyandang Disabilitas pasal 11 itu punya hak yang sama untuk bekerja. Pasal 53 kalau tidak salah untuk pemerintah dan BUMD itu 2%. Kalau 2% paling enggak berapa orang? Kalau 2%-nya kemarin kita hitung
udah berbeda ada 7 itu ada 1,4 masa itu perampas 1,4 yang 2 atau minimal 1 kan itu yang tidak alhamdulillah ini yang kayak kita itu gabung 2 belum tahu sudah mendapatkan 1 ini patut diapresiasi diberikan terus ada sertifikat penghargaan Martin termasuk yang apa video itu yang sudah ditempatkan karena ini ya seperti ini kalau tidak intens kita bareng-bareng memikirkan ya pasti nanti terus kita AB itu ya lupa padahal ini mempunyai hak yang sama teman-teman disabilitas ini dijamin dengan undang-undang saja mungkin belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Saya mau nuwun Bapak Ibu sudah rawuh nanti komitmennya luar biasa. Masalah nanti penempatan itu kan sambil jalan gitu, karena tidak bisa langsung satu jadi itu tidak karena nanti apa ini juga disandingkan dengan lingkungan kerja juga. Saya juga titip nanti ke Pak kalau di sana karena ini kan turunan dari calon ini. Laras itu biasanya ya kita batasan kecerdasan ya. Kalau untuk mentalnya kurang lah, jadi mungkin kalau ada pressure dan sebagainya ini untuk bisa dimaklumi juga jika pekerjaannya tidak terlalu berat. Kalau kita untuk yang perform sesuai dengan target itu menjadi sebenarnya tidak bisa karena nanti khawatir terlalu terpres malah alhamdulillah kira ini kita ya harus tahu juga keterbatasannya yang nanti sampaikan kita dari teman-teman yang mau ditempatkan ini itu sehingga apa ya ini luar biasa karena program visi-visi Pak Wali kan ada budidaya disabilitas belum tentu ini di kabupaten kota lain memperhatikannya sampai sedemikian rupa. Mungkin saya salah, mungkin di daerah lain melaksanakan, tapi di kota kita menjadikan sebuah program unggulan karena pengamat undang-undang di sana ya pasal 53 itu pasal sebelahnya punya hak yang sama untuk bekerja, tidak ada perbedaan. Tatan luar biasa Bapak Ibu, saya titip untuk semua nanti selalu berkoordinasi Pak Tino karena tidak bisa langsung sekali jadi tidak bisa juga perlu TNE tadi dari BUMD ini kira-kiranya itu seperti ini ya walaupun tidak terus saklek harus sama dengan tapi tidak memenuhi itu nanti pekerjaannya juga bisa dilaksanakan seperti itu. Katakan Bapak Ibu ini Pak Mantan saya tadi tidak dari awal ini juga nanti jam 11 undangan pembukaan saya tak jam 10:30 yang dipamit membuat dari Pak Bina luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dari BWG Pak Direktur yang langsung hadir ini nanti ada yang disampaikan monggo kita diskusikan bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan, Pak Dinas, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan terkait dengan hasil screening. Nanti ada 9 Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti terkait dengan kandidat ini nanti akan kita berikan pendampingan lagi terkait dengan proses pemilihannya ini. Nanti akan kita dampingi lagi. Seperti halnya kemarin di Vita Gravita ya. Vita Gravita. Jadi pendampingan terkait dengan seleksi lanjutan. Karena kemarin kalau di Vita Gravita kemarin pada waktu screening Vita itu ada 2 ya kandidat yang sebenarnya lolos untuk bisa masuk di Vita Gravita. Namun pada saat seleksi lanjutan kita undang ternyata menjawab bahwa saya tidak berminat, saya ingin berwirausaha itu 1 sehingga tinggal 1 Pak Wicak dan sehingga kemarin bahkan sudah dilakukan penempatan training selama 2 minggu ya Pak. Training saya 2 minggu tapi tentunya nanti kami dibantu juga teman-teman meskipun training ya setiap kandidat itu pasti ada kekurangannya nanti sehingga ketika ada kekurangannya semaksimal mungkin nanti ya juga di backup dan sehingga nanti
untuk proses kerja di sana selanjutnya semakin lama tentunya akan semakin bisa. Dan berkaitan dengan disabilitas ini tentunya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya potensi disabilitas itu juga cukup tinggi. Ini perusahaan yang menggunakan ini perusahaan dibantu, perusahaan Garmen itu juga menyampaikan sebenarnya disabilitas itu ketika sudah memahami pekerjaannya, tugas fungsinya, dia itu sebenarnya bekerjanya itu lebih fokus sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nanti berusaha untuk menggali, kalau sudah fokus, ketika ditempatkan di arsip, ketika dia sudah fokus tahu pekerjaannya, tentunya dia tidak akan diganggu oleh yang lain, dia pasti akan lebih fokus di arsip gitu, yang pekerjaannya mandiri gitu. Itu akan lebih fokus dibanding dengan kita ini kadang kalau yang normal ini pekerjaan masih banyak diganggu oleh kegiatan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kandidat ini tentunya nanti untuk bisa dibantu maksimal untuk di BUMD. Kemudian kita lanjutkan untuk RSUD Pak Mario ini hasil screening kami. Kebutuhan di sana adalah 1 staf administrasi dari 43 ini yang berminat di sana. Ada sekitar 6 kandidat ini. Jadi monggo nanti 6 kandidat ini kalau menurut screening kemarin potensinya, bakat minatnya sudah memenuhi. Monggo nanti untuk dipilih lagi yang kira-kira sesuai dengan yang dibutuhkan di RSUD. Kemudian Primauto Pak Ivan ini ada 2 juga kemarin jabatan klasik kita sampaikan. Kemudian Pak Magelang ada 1 kandidat, kebutuhannya juga 1, maupun nanti karena kalau di Pak Magelang kemarin formasi yang dibutuhkan itu S1 di kemarin itu, yang dibutuhkan S1 ini. Nanti kami belum melakukan yang tulis itu sebenarnya. Kita berarti kalau yang Primauto SD mau tidak apa-apa, asal rajin dan tekun. Jadi, SD rapopo aja. Jadi bisa melukis Pak. Bapak Ibu sekalian, Sama-sama membagikan banyak dirawat. sebenarnya ketika syarat jabatannya disampaikan kemarin sejak awal, karena kami mengacu pada syarat jabatan yang disampaikan dari awal. Jadi kami sortir data itu yang sesuai dengan syarat jabatan yang dibutuhkan. Mungkin dari memakai kami kan sesuai per diri kan dari sosial media. Itu kalau disabilitas mungkin khusus bisa dirubah paparan. Tapi khusus Semuanya sejak awal seperti itu, berarti kandidatnya semakin banyak. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian Pak Tri, ini mungkin besok menjadikan formasi baru lagi setelah ini. Jadi ada tambahan formasi untuk tenaga disabilitas di Kota Magelang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian hasil screening kita terkait dengan disabilitas yang menjadi kandidat di perusahaan atau BUMD di Kota Magelang. Dan kemarin sudah kita sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil itu tentunya nanti akan ada seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan ini akan kita sampaikan kita akan mengikuti BUMD kira-kira kapan akan terus dilakukan seleksi lanjutan sampai dengan kira-kira nanti akan mulai bekerja kira-kira kapan. Nah, ini kita screening sudah, job canvassing sudah, kemudian kita sampaikan, kita serahkan kepada BUMD. Jadi dari kandidat-kandidat nanti, ketika nanti BUMD sudah siap melakukan seleksi lanjutan, tentunya akan kita hubungi, kita berikan pemahaman terkait dengan pekerjaan di sana, dan juga nanti akan kita berikan bimbingan penyuluhan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di BUMD. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil screening kami ini
tahap pertama sekali setelah launching berdikarikan disabilitas, kami mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini nanti ketika nanti sudah sampai penempatan, nanti akan kita laporkan ke Pak Asisten, Pak Sekda, dan sampainya akan kita laporkan ke Bapak Wali Kota Magelang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, beberapa yang kita sampaikan. Monggo nanti kami kalau ada masukan, saran terkait dengan tindak lanjut ini, monggo, dan kami menunggu informasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa disampaikan di sini terkait dengan tindak lanjut itu, apakah segera akan dilakukan seleksi lanjutan atau mungkin untuk besok langsung seleksi lanjutan. Namun untuk menghubungi disabilitas kami juga membutuhkan waktu Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti di jauh-jauh hari sebelum seleksi nanti tentunya kami mohon diberikan informasi sehingga kami bisa mempersiapkan teman-teman disabilitas ini untuk melakukan seleksi lanjutan di BUMD maupun BRI. Saya kira itu dari saya. Mungkin Mbak Nita, Mbak Rizka ada tambahan dan apa biar sempurna Mbak terkait dengan rapat pada pagi hari ini. Cukup Mbak Nita? Cukup? Kalau cukup, monggo sedikit kami berikan waktu untuk diskusi, sharing bersama kendala-kendala apa nanti yang tentunya ada di BUMD atau BLD, sehingga nanti kita cari solusi bersama. Tujuannya adalah nanti teman-teman disabilitas kita yang masih banyak sekali. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan disabilitas kemarin, pendataan kemarin itu kami hanya menggunakan data dari dinas sosial, tapi ternyata di luar data dinas sosial ini banyak sekali. Jadi disabilitas itu ada yang tidak mau didata, Bapak Ibu. Tidak mau didata. Mungkin nggak mau hadir itu juga bisa jadi. Tidak mau hadir itu karena. Sebenarnya ini nanti mungkin ini program progres ke depan nanti tentunya nanti dari asisten 1 atau asisten 2 sesuai dengan koordinasi kerja tadi nanti bisa screening semua disabilitas. Karena kemarin kalau saya lihat data dari dinas sosial itu hanya disabilitas yang berhak mendapatkan jaringan sosial itu. Ya. Ternyata kemarin waktu kita melakukan di pendataan itu ada, bahkan itu ada lulusan S1 yang kuliah seperti itu, tapi tidak mau didata. Sebenarnya mau kita data cuma bersama komunitas itu, enggak, ini tolong kalau bisa didata sekalian meskipun itu tidak masuk di data dinas sosial, tapi ternyata dihubungi pihak keluarga tidak mau, masih kuliah. Nanti mungkin ini untuk penyempurnaan data ke depan, Pak Tri mungkin di bawah asisten 2 ini Pak Tri bisa kita screening kembali terkait dengan pendataan awal di tahun 2025 ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya monggo masih ada waktu untuk bisa diskusi bersama terkait apa yang kira-kira lalu perlu disampaikan dan kira-kira beberapa persen. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Rizka. Mungkin monggo Pak Tri. langsung aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu hormati Mas Dino dan semuanya para direktur yang hadir, BMD maupun Blut, Mas Dina, Wicak, Pak Tri, Mas Ivan dari Bank Magelang, dari DRM, dari RSU, Blut. Wah, ini bagus. Dan saya ini Mas. Ini jenis apa? Kita bisa bawa ya. Itu tuan rumah sebenarnya. Ini langsung saja mungkin sudah banyak yang disampaikan tadi oleh Mas Tino maupun dari Mbak Dila, kemudian Mas Wawan. Jadi pada prinsipnya kita dari Badan Perekonomian maupun nanti teman-teman dari BUMD maupun Blut siap mensukseskan program unggulan Pak Wali, Mas. Jadi tadi sudah disampaikan screening dan lain-lainnya, kemudian yang berminat ada di beberapa BUMD maupun Blut. Hari ini nanti kita tidak lanjuti dulu aja dengan selanjutnya, proses selanjutnya selanjutnya disesuaikan dengan kemarin apa yang menjadi syarat yang sudah sangat panjang dengan sampaikan ke Naker. Kalau tidak lolos ya nanti dibuka ulang aja. Kemudian kalau sarannya kelihatannya agak keberatan ya untuk didorongkan lah, disesuaikan dengan kebutuhan panjenengan. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan
kepada panjenengan karena memang disabilitas ini kan butuh perhatian dan perlakuan khusus gitu. Tidak bisa disamakan dengan orang yang normal. Biarpun sebenarnya disabilitas ini kan ada beberapa grade ya. Mungkin sehilang dirijinya ini dianggap disabilitas juga mungkin bisa, tapi kalau orangnya masih normal seperti yang tentunya yang butuh perhatian khusus yang mungkin kan ya yang berlalu mungkin lawan cara dan lain-lainnya itu kan khusus, tapi yang hanya disabilitas kecil ini kan masih bisa kita budayakan. Tapi kemungkinan yang seperti itu kan malu kalau dianggap disabilitas ya, sehingga diundang tidak hadir. Tapi pada prinsipnya BUMD maupun BLUT siap mengakomodir sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang dibutuhkan. Nanti kalau memang dari yang sudah mendaftar ini belum terjaring, nanti diulang kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari BLUT maupun BUMD. Selanjutnya nanti setelah diterima, maksudnya kayak di Mauto kita ketika ini sudah mulai bekerja, ada mulai setelah dilakukan pembinaan secara rutin, kemudian hasilnya nanti dilaporkan ke Naker selaku yang mungkin yang misalnya bisa melakukan pembinaan lebih lanjut, mungkin ada kekurangan seperti apa, minta bantuan dari sini ya. Di sini mungkin ada pembimbingnya gitu. Sudah tahu track-tracknya kan. Selanjutnya nanti kalau memang sudah tersalurkan semua di BUMD maupun mungkin bisa dilakukan Pak Wali selaku KPM dan Naker juga akan melaporkan Pak Dinas mungkin, tapi dari panjangnya dari BUMD maupun BLUT nanti bisa dilaporkan Pak Wali selaku KPM yang penting bahwa program beliau sudah diakomodir oleh panjenengan semua. Tidak salah, penting juga mohon fasilitas di kantornya masing-masing di panjenengan bisa disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas meninggal. Saya kira tidak dilakukan kecuali kalau ada yang pakai kursi roda harus ini, tapi kalau yang lainnya masih bisa jalan dan tidak perlu terlalu banyak fasilitas yang dibutuhkan. Tapi memang ini harus menjadi perhatian panjenengan, diperhatikan secara khusus gitu, karena memang orang khusus itu tambah sabar lah, kemudian diniati ibadah kata panjenengan. Kemudian selanjutnya kita harapkan Bapak Ibu Direktur maupun BLUT selalu berkoordinasi dengan Naker terkait dengan penempatan teman-teman dari disabilitas meninggal. Begitu yang bisa kami sampaikan Mas. Pada prinsipnya kami siap, teman-teman dari BUMD maupun BLUT juga siap mengakomodir dan menjelaskan program pembinaan Pak Wali meninggal. Kata Mas Turun, nanti kalau ada teman-teman BUMD akan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari terkait dengan beberapa hal disampaikan terkait dengan formasi dan koordinasi sampai dengan Salpras. Ini komitmen saya kira komitmen bersama dan BLUD ini siap ya Pak, tentunya. Siap. Anggarannya juga ada di sana, tidak perlu mencari ke TAPD Pak. Kalau PD itu kadang susahnya kita ampun mencari Sarpras untuk disabilitas. Jadi terima kasih Pak Tri. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu sekalian dari BUMD atau BLUD, Mas Mario terkait dengan ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ini. Jadi laporan awal kemarin memang ada 8, namun masih 1 ini monggo. Karena kalau kami sebenarnya kan hanya berdasarkan ketentuan undang-undang, kita seperti itu. Nah, ketika dipenuhi, itu bagaimana? Apakah formasi ini memang mohon maaf, ini sebenarnya formasi jabatan ini kan untuk disabilitas ini kan sebenarnya banyak, masih banyak. Kayak arsip itu kan, kemudian front office itu. Dan nanti ketika ada disabilitas yang mempunyai kompetensi terkait dengan layanan front office di balik sebenarnya melayani ini kan sebenarnya tidak terlalu kelihatan di sebenarnya. Monggo sedikit terkait dengan BLUD
BLD ini gambaran formasi kedepannya seperti apa? Kalau kami nanti hanya ingin membantu untuk melakukan penyiapan tenaga disabilitas. Monggo Pak Mario. Terima kasih dan terima kasih memberikan Mario. Dan dari hasil proses dari Senaker ya, itu merujuk 6 kandidat yang untuk RSUD. 6 kandidat. Ya, 6 kandidat. Nah itu mungkin kita melakukan proses seleksi di mana kita akan mengambil secara adil-adilnya ya. Nah, termasuk nanti mungkin kita perlu data yang atau berkas apa itu yang untuk kelengkapan administrasi dan dari situ kita dapat setelah kita seleksi dan kita mungkin mudah-mudahan mendapatkan yang sesuai harapan dan dapat memenuhi kuota atau kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah. Gitu yang Jadi sudah lumayan ya. Namun ya kita masih menyesuaikan dengan kondisi BLD terkait dengan kesiapan. Dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kelengkapan administrasi untuk seleksi lanjutan tentunya nanti ketika dipersiapkan dari BLD BUMD nanti sebelum seleksi lanjutan mohon untuk disampaikan kepada kami. Jadi ketika masuk menjadi karyawan itu kan ada syarat-syaratnya seperti rekrutmen yang lain, perlu ijazah, KTP, apa yang dipersyaratkan dari BUMD nanti monggo disampaikan kepada kami, sehingga nanti teman-teman disabilitas yang menjadi kandidat di sana sebelum seleksi lanjutan nanti bisa mempersiapkan di sana. Jadi nanti mohon nanti mungkin masing-masing BUMD kan ada persyaratan khusus ya, perlu sertifikat, kalau Pak Sri tadi kalau ada sertifikat pun gambar, ada pelukis itu ada juga seumpama di persyaratan itu kan ketika ada atau kompetensinya apa sebagai bahan pertimbangan nanti untuk seleksi lanjutan sehingga nanti ketika ada persyaratan itu nanti sebelum seleksi nanti akan kami sampaikan ke teman-teman dari disabilitas untuk mempersiapkannya. Terima kasih Mas Mario. Kemudian untuk yang lain monggo ada tambahan? Izin Pak, dari Prima Auto mungkin teman ya Pak, menyambung Pak, mungkin kami persyaratan SLTP, SLTA kalau disabilitas mungkin itu diturunkan juga tidak apa-apa, jadi SD. Lalu untuk apanya, untuk screening atau seleksi itu monggo yang bersangkutan bisanya kapan kita ready terus silakan. Kemarin Bu sudah sama Bu Tuti langsung dihubungi mawon mau kapan bisa dan langsung segera mulai juga bisa. Nah, ini malah ada tambahan lagi Pak dari Kepala Sekolah SLB BYPP ALB Pak Angga Saputra itu izin mengajukan untuk PKL anak tunarungu 2 orang di Prima Auto September. Jadi 2 orang. Nanti berarti ya mungkin bareng kalau yang itu kan karyawan nih, nanti diangkat karyawan. Kalau ini apa magang. Jadi selain mengakomodir yang itu kan juga lumayan ada nerima anak magang juga. Berarti di luar data yang 500 tadi itu loh ini anak sekolah. Jadi makannya rutin Mas. Magang itu 3 bulan. Biasanya 3 bulan dia selesai lalu diganti anak baru lagi. Magang. Jadi sekalian kita yang bekerja sekalian bareng kalian yang dari September dari September siap. Dan kemarin sudah pernah sekali ada yang magang dari SLBB ini juga. Itu ngalah anak-anak di Prima Auto Mas tolong di OPNI di nganu dan bocah serasa tidak apa-apa ya, nggak terus dibully apa apa gitu. Lingkungan sudah tertentu ya. Nganu mawar mater. Jadi terima kasih Pak Ivan. Jadi untuk sesi masuk nanti bisa di sekalian teman-teman sekalian membentuk bersama-sama. Ya, terima kasih. Nanti tim kami nanti Mbak Rizka, Mbak Nita nanti untuk bisa koordinasi dengan Sukabumi. Jadi, monggo Pak Sri, Pak
ada dua. Yang pertama melanjut tadi kaitan melukis itu tadi nggak perlu sertifikat Pak. Nggak perlu Ya, bahkan nggak perlu SD, nggak perlu. Karena yang penting kebutuhan dia itu bisa ngorek-ngorek tembok, bisa apa ya, bagusin itu moral gitu Pak. Nah, seni. Jadi buat yang lain itu apa mungkin yang kita vandalisme ya. adanya malah disalurkan. ya. Yang kedua gini Pak, kita juga nerima, tapi dia tidak sebagai tenaga tetap, tapi sebagai freelance. Freelance itu sama lah, mungkin di Prima itu juga dia targetnya itu di marketing Pak. Jadi mulai di bulan ini kami meluncurkan program freelance marketing. Jadi hitungan gajinya itu berdasarkan kemampuan dia menjual tiket marketing gitu Pak. Misalnya kalau dia mampu jual 1.000 kali 30.000 tiket, jadi kan dapatnya 30 juta, dia dapatnya 10%. Jadi dia bisa kerja dari rumah. Ya, yang penting dia menyetorkan. Nanti akan direkam namanya. Saya kira lumayan juga, jadi nggak perlu dia kerja kantor, nggak perlu ini, karena kami tapi itu kami nggak memberikan gaji ya Pak, nggak memberikan gaji, nggak memberikan transport, tapi dia tergantung dia kemampuan aja lah penjualnya siapa kan. Mungkin yang terkong ngapunten dia yang datang orangnya agak ini kan orang malah sakit Pak. Nah itu mungkin bisa beli 100 tiket ya apa gitu, datang ke sekolah-sekolah ya dapatnya lumayan. 5%. Saya boleh. Jadi kita semua bisa ya. Bisa. Yang penting asalnya langsung payu sih Pak. Terima kasih Pak. Target masalah gitu. Jadi selain kemarin ada formasi kemarin, jadi ada tambahan informasi ya Pak. Mungkin ini nanti akan kita sampaikan ke disabilitas teman-teman bahwa di sana ada peluang terkait dengan pekerjaan yang freelance. Ini jumlah orangnya bagaimana Pak? Bebas. Tapi nanti kita SK-kan juga. Karena diberikan surat jalan Ada seleksinya juga Pak. Ada seleksi terkait dengan yang penting asal bisa ngomong, bisa menjual tidak apa-apa. Jadi ini bebas, jumlahnya bebas, siapapun untuk freelance ini bebas, tapi ini nanti ada SK dan surat jalannya. Seperti itu. Cuma dia tidak dapat. Bedanya kan kita ada marketing yang dari dalam, itu mereka dapat transport, kemudian dapat gaji. Tapi kalau mereka ditarget Pak, target, nggak dapat target ya potong gaji. Nah, saat ini nggak ada transport, nggak ada apa namanya itu gaji, tapi dia nanti tinggal direkap nanti dia kan menjual tiket marketing itu aja. Ini peluang bagi semuanya. Jadi terima kasih Pak Dir. Ada tambahan selain kemarin nih Bapak terkait dengan peluang informasi disabilitas untuk mengambil satu kemarin. Kalau yang satu kemarin tetap berjalan ya Bapak, ya ada 9 kemarin tetap kita jalankan untuk isi yang tapi itu nanti bisa nggak ya kalau itu kan itu kita bisa nggak kalau kita seleksikan untuk melukis seperti itu ya. Nah ini nanti kita seleksi aja nanti ya Pak. Seleksi yang penting satu kemarin informasi yang sudah istilahnya di Pak Wali dan di launching kemarin sudah di launching untuk satu kemarin tetap diisi dahulu terkait dengan tambahan freelance. Nanti itu akan kami sampaikan ke disabilitas. Siapa tahu nanti peluang untuk ada nih. Karena ini kan namanya freelance bukan pegawai. Terima kasih Pak Sri informasinya. Kemudian terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi lanjutan kira-kira nanti diadakan kapan Pak? Pak. Dari awal Jadi Bapak dari kapan? kesiap berarti yang lain sudah siap nih kapan bulan apapun nanti akan kita persiapkan. Mana larenya siap kapan? Siap. Mantap ya Pak. Siap. Terus kemudian langsung. Kemudian yang lain Pak Wicak. Ini tinggal nunggu selesai masa percobaan ini. Tapi ini 3 hari ini ketika sudah bekerja ini kok kalau tenaganya memang di atas rata-rata Pak. Kalau tenaganya, cuma kalau memang untuk intelijensinya memang harus didampingi.
Tapi so far ini lebih bagus. Terus kebetulan pas di kita itu juga ada teman-teman dari PKL, jadi bisa bareng-bareng sinau di situ. Tapi tetap kita awasi. Nanti 2 minggu kemudian kita coba evaluasi apa saja perlu ditinggalkan dan apa saja yang memang sudah cukup banyak. Ada sedikit kekhawatiran karena memang dia itu kan bermasalah dengan ayahnya toh. Nah, berangkat dan pulangnya itu loh Pak, yang kadang-kadang seorang ketar-ketir itu karena nyebrang toh Pak. Nyebrang jalan dan nyebrangnya nggak di depan kantor. Jadi dia nyebrangnya itu ada di pertigaan Pasar Gotong Royong itu Pak. Jadi kalau teman-teman dari kita mau bantu untuk nyebrang itu juga ya dan nggak bisa karena angkotnya dia juga lewatnya di pertigaan yang di Gotong Royong itu. Jadi ya sudah, semoga bisa jalan Pak. Betul Pak. Ya dia seperti itu kan karena ayahnya. Dia merawat Ayahnya yang terlalu keras. Akhirnya ya itu dan beberapa Terima kasih. Jadi terkait dengan teman-teman disabilitas yang di sana masih evaluasi, evaluasi. Ya pada prinsipnya yang paling penting kita pemerintah sudah memberikan kesempatan, sudah diberikan kesempatan, kita support, kemudian ya kita berikan penguatan biar bisa mandiri. Namun kalau di sana masih job training terkait dengan kepastian kan nanti masih tetap semuanya berproses gitu. Dan kerasan ketika memang tidak kerasan pun ya kita tidak bisa memaksakan semaksimal mungkin. Tentunya nanti ketika yang paling penting terima kasih pihak BUMD sudah berusaha. Ketika nanti perkembangannya seperti apa ya nanti kita sama-sama diskusi kembali. Masih ada stok banyak ini nanti. Stok banyak disabilitas yang tentunya nanti bisa digabung dengan BUMD. Itu. Kemudian yang lain, monggo. Bapak kan mau nanya Dari BKK Pak. BKK. Kalau BKK ini 11 Pak ganti marketing Mas Bon. Mungkin arsip atau bagaimana. Coba nanti ke depan kan kita jadi terkait dengan disabilitas ini memang kita belum semuanya memahami ya Pak. Mungkin di luar pendataan ini seperti yang saya sampaikan yang tidak terdata itu sebenarnya mungkin asal mungkin kompetensinya tinggi, tapi ini belum masuk kita. Mudah-mudahan di tahun depan ketika asisten 2 melakukan pendataan menyeluruh nanti, mudah-mudahan nanti ada calon-calon disabilitas yang potensinya sangat tinggi. Nah, tentunya kalau BKK ini karyawannya masih sedikit ya nanti ya sudah dengan yang lain satu. Mungkin izin menyampaikan izin Pak Tri menyampaikan teman-teman. Jadi jujur Bapak terkait dengan BKK memang sampai dengan saat ini kami belum memenuhi komitmen apakah mau 1 atau 2 orang atau mungkin lebih. Jadi prinsipnya secara manusiawi ya, secara sisi manusiawi sebetulnya kita ada keinginan untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami disabilitas untuk bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, mandiri. Itu secara manusiawi kami sangat paham, tetapi kita tidak bisa mengesampingkan tentang ketentuan atau dasar hukumnya. Karena begini Bapak, di dalam SOP kami salah satu syarat bisa menjadi pegawai, katakanlah pegawai yang organik misalnya, atau pegawai yang secara umum, itu syarat utama adalah sehat jasmani dan rohani. Itu pasti. Nah, itu salah satunya itu. Kemudian kalau untuk yang anorganik itu adalah di SOPT kami yang terintegrasi itu diserahkan kepada outsourcing. Nah, jadi pegawainya adalah pegawai outsourcing. Kalau tentang kualifikasi jabatan itu memang diserahkan kepada kami. Jujur saja Pak, kami saat ini sebetulnya membutuhkan 1 orang tenaga yang sifatnya adalah tenaga anorganik.
Nah, karena kalau di organik kami sudah pernah sampaikan kepada pemegang saham kami, karena kebetulan pemegang saham kami kan ada 2 ini Pak, jadi harapannya bisa saling menguatkan. Kalau satunya bilang ya terserah gitu ya kita yang repot, karena nanti kembalinya adalah kepada kami sendiri. Jadi kami pernah menyampaikan kami butuh 1 orang driver. Kalau syarat pendidikan dan sebagainya memang tidak, yang penting dia punya SIM A, minimal SIM A. Jadi kemudian ya tidak mengalami gangguan penglihatan dan sebagainya, komunikasi lancar itu. Nah, saya tertarik tadi kata-kata disabilitas itu misalnya tangannya hilang satu, ininya kan masih bisa gerak, masih normal semua. di sini ya. Itu kami tertarik ya. Jadi tapi pada saat kami mengirimkan data itu memang itu tidak terpikir ke masalah. Kami sudah menginformasikan kepada pemegang saham bahwa prinsipnya juga begini, setiap pengeluaran biaya, karena kan nanti itu pasti ada biaya tenaga kerja. Pertanyaannya apakah itu bisa di bawah UMK? Kan gitu, di bawah UMK apakah diperkenankan? Karena setiap pengeluaran biaya yang tidak ada anggarannya atau misalnya tidak mendapat persetujuan dari pemegang saham, apabila katakanlah nantinya kami mengalami target tidak tercapai, kami wajib mengembalikan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kajian manajemen risiko kami seperti itu. Makanya dari sisi manusiawi sebenarnya kita ingin Pak, kita ingin, tapi dari sisi regulasi kami belum bisa. Kami sempat berharap mungkin ada penegasan surat dari katakanlah dari Pak Wali misalnya, atau mungkin lewat tenaga kerja bahwa kami minta untuk difasilitasi satu disabilitas atau 2, kami inisiasi formasi jabatan untuk disabilitas, nanti untuk dasar kami ke pengajuan atau mohon persetujuan dari komisaris. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi memang sampai dengan saat ini kami masih belum membuat list apakah kami siap atau tidak, karena pertimbangan dari internal kami seperti itu. Jadi, terima kasih Pak, sekedar informasi saja. Terima kasih. Ternyata panjang juga ya untuk menentukan seperti itu. Regulasinya sih memang birokrasi. Tapi karena Terima kasih. lebih sederhana dengan komisaris ada masukan surat untuk memfasilitasi formasi untuk disabilitas. Itu nanti kami kaji dahulu, kami pertimbangkan ketika nanti memang ada kebijakan oleh situ, dan nanti bisa untuk dibuatkan surat itu. Terima kasih Pak dari BKK Magelang. Kemudian masih ada 2 dari Bang Magelang sama PDM. Monggo Ibu sedikit apa kendalanya mungkin bisa datang. Terima kasih Pak waktunya. Saya mewakili dari PDAM. Komik Bu. penceng mantep mawon Pak Win. Izin Pak, mewakili dari PDAM. Sesuai data yang saya terima dari PDAM itu ada 4 kemarin ya Pak untuk pemenuhan disabilitas itu ya. PDAM kan jawab kalau PDAM kemarin 4 sudah ada 2 ya. Sudah iya. memang tidak mengusulkan untuk Iya, tidak mengusulkan untuk iya betul, karena setahu saya itu malah 4 yang kami ajukan. Iya. Ada 4 atau enggak, sudah masuk 4 kemarin Pak. Cuman saya konfirmasi lagi ya Pak, nanti saya tanyakan lagi. Oke, tapi untuk program ini kami mendukung Pak. Tapi untuk selanjutnya nanti kami tambah lagi. enggak. Kami informasikan dulu ke pimpinan kami ya Pak. Oh iya, sudah ada 4 ya. Oke. Sudah ada 4 orang tenaga yang disabilitas di sana. Oke Pak.
Ya, Pimpinannya Pak Yonas sekarang Pak. Iya. Ngantor pastor support itu. kita undang sebenarnya. Oke, iya Pak. Nanti kami sampaikan hasil rapat ini. PDM ada karyawan 200 memang 16 paling enggak ya. jam lebih. Iya. Ini ada tambahan lagi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu dari PDM. Kalau untuk formasi ini memang tidak mengajukan, kalau kemarin sudah ada 4 tenaga kerja penyandang disabilitas. Kira-kira kalau saya informasi kemarin penyandang disabilitasnya ini yang ringan-ringan ya Bu, dia disabilitas ringan. Oke, jadi ada yang kalau di perusahaan itu ya seperti tadi Pak Tri menyampaikan hanya tangannya ringan. Oh, iya. Ini kan disabilitas. Kalau di perusahaan itu ada yang netra itu netra ringan saja. Jadi netranya ringan aja, agak sulit terus tapi secara yang lain normal. Memang perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan tentunya ini nanti ketika disabilitas bisa kita ambil datanya semuanya, profilnya dan semuanya, saya yang terbaik bisa kita sampaikan ke kalau dia disabilitas atau mengalami cacat karena pekerjaan ya itu enggak boleh sebelum bekerja. Nah itu yang setelah meteran harus meteran kapan bisa sampaikan cukup setelah meteran itu tanggung jawab pemilik iya itu sebelum meteran tidak. Kemarin kami sudah sampaikan waktu itu Bu Nita beserta tim Lalu Kepengenalan kualifikasi sudah kami sampaikan, rencana yang kami tempatkan di administrasi. Jadi makanya itu salah satu pertimbangan kami kenapa kami salah satu kualifikasinya harus S1 Bapak. Kemudian kami sudah sampaikan dan berkoordinasi dengan Bu Nita juga perihal untuk kelengkapan persyaratan administrasi yang harus segera disampaikan. Kalau nanti sudah disampaikan ke Bank Magelang, kami segera atur untuk jadwal tentunya Bapak ya, untuk mengikuti seleksi lanjutan. Seperti itu Bapak. Mohon izin Bapak Heri dan Bapak Topik, ada kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan jadi terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Bahwa bilang ini yang memenuhi syarat memang kami menyesuaikan syarat jabatan. Kemarin yang memenuhi syarat satu ya monggo besok review-nya bagaimana. Tapi yang paling penting nanti Bapak Ibu sekalian kami berpesan ya untuk apa syarat jabatannya nanti ya dibuat. Kalau mau disabilitas itu kalau secara umur nih Bapak kematangan itu memang jauh 5 tahun lebih tinggi. Kalau yang normal itu umur 25, kalau disabilitas itu 25, 5 tahun lebih. Kematangannya itu memang berbeda. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pengetahuannya. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan, masukan ke kami juga banyak. Tentunya terkait dengan hasil screening ini menindaklanjuti program disabilitas tiga disabilitas ini terkait dengan penempatan. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun nanti sudah ada penempatan sehingga program pendidikan disabilitas Pak Wali Kota ini setidak-tidaknya satu sisi dari penempatan tenaga kerja sudah bisa terselesaikan. Untuk kami berikan laporan ke asisten serta Pak Wali Kota. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti selanjutnya tim kami akan berkoordinasi dengan UPOP masing-masing untuk proses seleksi selanjutnya, sehingga kami akan persiapkan teman-teman untuk bisa datang di BLD maupun di BUMD. Saya kira itu dari saya kira cukup. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih untuk tindak lanjut terkait dengan program disabilitas. Tentunya nanti akan bisa segera terrealisasi penempatan disabilitas di BLD maupun BLD untuk tahun-tahun 2025. Saya kira itu, terima kasih. Saya kira pertemuan pada siang hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rapat koordinasi tindak lanjut kegiatan terkait program unggulan berdikarikan disabilitas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.